Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai jurnal kami yang sudah kami ubah ke PPT untuk ujian akhir semester ini yang berjudul Strategic Information Technology Planning for Tarumanagara University Using the TOGA Framework. Untuk anggota kami ada Jocelyn Austin Laurencia, saya sendiri Indra Kurniawan, Vice Seksi Akbar, dan Jonathan Patrick. Lalu pertama adalah latar belakang. Transformasi digital saat ini mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menerapkannya secara terstruktur dan strategis. Sistem informasi menjadi elemen krusial dalam mendukung kegiatan akademik, keuangan, manajemen, serta pelayanan kepada mahasiswa. Namun, UNTAR sendiri masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sistem informasi yang mencakup pertama adalah sistem siluet antar unit seperti akademik, keuangan, dan SDM berjalan secara terpisah tanpa konektivitas yang memadai. Lalu kedua adalah kurangnya integrasi data sehingga informasi yang dimiliki tidak konsisten dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah belum adanya tata kelola TI yang baku dan menyeluruh sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas operasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan sistemik dan metodologis dalam merancang pengembangan sistem informasi di UNTAR. Disinilah enterprise arsitektur dan kerangka kerja TOGRAF berperan penting sebagai solusi strategis dan terintegrasi. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini sendiri bertujuan menyusun Strategic Information System Planning atau SISP di UNTAR untuk menggunakan pendekatan TOGAF Architecture Development Method atau ADM. Tujuannya mencakup, pertama adalah merancang arsitektur sistem informasi yang terintegrasi dan mampu menghubungkan seluruh unit kerja kampus. Kedua adalah menyediakan kerangka kerja pengembangan TI yang adaptif, fleksibel, dan jangka panjang. Ketiga adalah menyusun roadmap migrasi sistem dari kondisi saat ini menuju sistem yang ideal dengan tahapan implementasi yang jelas dan terstruktur. Manfaat yang diharapkan adalah pertama, UNTAR memiliki sistem informasi yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga selaras dengan visi dan strategi institusi. Kedua, meningkatkan efisiensi layanan akademik, pengelola keuangan, dan manajemen SDM. Dan yang terakhir adalah menjadi acuan bagi institusi pendidikan lain yang ingin menerapkan EA berbasis TOGAF secara nyata. Selanjutnya adalah landasan teori kami. Pertama adalah EA atau Enterprise Architecture sendiri. EA adalah kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan antara proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur TI agar seluruh elemen organisasi dapat bekerja selaras dalam mencapai tujuan strategis. Lalu yang kedua adalah TOGAF atau The Open Group Architecture Framework merupakan salah satu framework EA yang paling banyak digunakan secara global. TOGAF sendiri menyediakan dua hal. Yang pertama adalah metode iteratif bernama ADM atau Architecture Development Method yang meliputi fase preliminary fase, yaitu menyiapkan kerangka kerja dan pendekatan awal, termasuk menetapkan prinsip arsitektur dan tim pelaksana. Lalu arsitektur vision, yaitu menyusun visi jangka panjang sistem informasi, mendefinisikan tujuan, ruang, lingkup, dan nilai bisnis dari arsitektur yang akan dibangun. Lalu bisnis arsitektur memetakan proses bisnis utama dan struktur organisasi, berfokus pada bagaimana bisnis dijalankan dan kebutuhan pengguna. Lalu information system arsitektur yaitu merancang arsitektur data dan aplikasi, mencakup sistem yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis. Lalu teknologi arsitektur yaitu menentukan teknologi, infrastruktur, dan platform TI yang akan digunakan untuk mendukung sistem informasi. Lalu opportunities and solutions yaitu mengidentifikasi solusi teknologi yang mungkin dan mengelompokkan inisiatif pengembangan yang bisa dilakukan bersama. Lalu migration planning yaitu menyusun rencana implementasi bertahap, menentukan prioritas, jadwal, dan urutan migrasi sistem dari kondisi saat ini ke sistem yang baru. Lalu implementation governance yaitu mengatur pelaksanaan proyek agar sesuai dengan arsitektur dan standar yang telah dirancang.
termasuk pemantauan dan kontrol kualitas. Dan terakhir adalah arsitektur change management, yaitu menyediakan mekanisme untuk menanggapi perubahan kebutuhan di masa depan dan memastikan arsitektur tetap relevan dan berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk disesuaikan dengan karakter organisasi, termasuk lembaga pendidikan seperti UNTAR. Selanjutnya adalah definisi dari SISP atau Strategic Information System Planning, yaitu proses perencanaan pengembangan sistem informasi yang selaras dengan arah organisasi. TOGAF menjadi alat bantu utama untuk memastikan SISP tersusun secara sistematis dan mendukung keputusan manajemen berbasis data. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 tahap awal dalam siklus ADM TOGAF untuk merancang sistem UNTAR. Yang pertama adalah analisis kondisi saat ini, yaitu as is, UNTAR masih memiliki sistem informasi yang terfragmentasi. Setiap unit menggunakan sistem masing-masing tanpa integrasi yang baik. Hal ini menyebabkan duplikasi data, kesulitan pelaporan, dan pengambilan keputusan yang lambat. Kedua adalah perumusan visi arsitektur atau arsitektur vision. UNTAR sendiri menetapkan visi jangka panjang berupa sistem informasi yang menyatukan seluruh layanan utama kampus secara digital, meliputi akademik, administrasi, dan layanan mahasiswa. Visi ini mengacu pada strategi institusional jangka panjang. Ketiga adalah perancangan sistem masa depan atau to be architecture. Dirancang sebagai ekosistem digital kampus yang terintegrasi secara sistem informasi yang modular dan interoperable, memungkinkan komunikasi lintas sistem secara otomatis dan efisien. Lalu yang keempat adalah identifikasi gap and strategi transisi, yaitu analisis gap digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kondisi saat ini dan sistem ideal. Hal ini disusun strategi migrasi secara bertahap, prioritas pengembang sistem, dan alur transisi untuk tiap unit kerja. Lalu selanjutnya adalah diskusi. Diskusi ini terbagi menjadi 2, yaitu kekuatan TOGAF dalam konteks UNTAR dan tantangan TOGAF dalam konteks UNTAR juga. Untuk kekuatannya ada terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fleksibel dan modular. ADM ini cocok dengan kultur organisasi pendidikan yang dinamis seperti pada UNTAR. Lalu yang kedua, terbukti sukses. Studi serupa di UI dan BPJS menunjukkan bahwa efektivitas integrasi sistem berbasis TOGAF ini cocok di mereka. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan tata kelola TI. TOGAF ini dapat membantu memperjelas struktur peran, tanggung jawab, dan arah pengembangan sistem. Dan yang terakhir atau yang keempat untuk kekuatannya adalah pendekatan sistemis. Dengan menyediakan dokumentasi dan artefak ganda serta roadmap yang memudahkan pengelolaan jangka panjang. Selanjutnya adalah tantangan yang bisa dihadapi. Pertama adalah resistensi pengguna akhir atau end user terhadap perubahan sistem lama, karena masih ada kemungkinan bahwa mahasiswa atau orang-orang karyawan UNTAR masih suka dengan sistem yang lama, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Lalu yang kedua adalah keterbatasan SDM TI dan anggaran pengembangan yang cukup banyak. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah perlunya manajemen perubahan atau change management yang efektif untuk menjaga kontinuitas transformasi sistem. Namun, melalui pendekatan bertahap dan pelibatan stakeholder secara aktif, tantangan tersebut dapat diantisipasi. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa TOGAF ADM adalah pendekatan yang relevan dan efektif untuk perencanaan strategis sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi seperti UNTAR. Selain itu, terdapat 3 kesimpulan lain, yaitu UNTAR sendiri memiliki kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan sistem informasi antar unit. TOGAF juga menyediakan kerangka kerja sistematif yang memungkinkan UNTAR merancang sistem masa depan yang lebih efisien, adaptif, dan selaras dengan strategis kampus. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian telah menghasilkan
Peta awal transformasi digital yang dapat dijadikan dasar pembangunan sistem jangka panjang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, kata, data, ataupun PPT yang saya buat ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.